yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalahnya tersebut. Gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Baru-baru ini viral tentang sebuah kritik dari seorang selebritis sekaligus pelawak yang bernama Denny Cagur yang mengkritisi kebijakan Deddy Mulyadi, di mana barak militer adalah tempat yang kurang tepat untuk mendisiplinkan anak karena tidak tertuang dalam kurikulum. Tetapi beliau lupa bahwa tidak setiap orang tua mampu mengendalikan anaknya, karena bisa saja anaknya justru ditakuti oleh orang tuanya karena tentang tingkah lakunya yang kelewatan dan mungkin bisa saja brutal. Dan tentu saja kritik tersebut dibalas kritik oleh para fans Deddy Mulyadi yang sangat tajam, bahkan lebih tajam. Dan seperti apa kritik-kritik dari berbagai fans, dari berbagai kalangan yang kembali mengkritik balik seorang Denny Cagur. Berikut videonya. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah, kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya, supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya. Dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia. Bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh. Ya kan? Aduh. Inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikanlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan. Bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya, barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik. Dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih? Malu loh. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu? Bener nggak sih itu bininya? Siapa sih, Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegerecokin gitu loh. Ya? Oke. Denny Cagur guys,
Denny Cagur. Ayeuna geus mulai dikaluarkeun ku emakna. Kita ngalawan KDM. Gimana kecil dikeluarin sama emaknya? KDM teh geus buhun, geus suhu. Bersuhu. Kang Denny teh karek ngalengkah halu mun orok mah. Lalu. Ucing, Kucing. jeung maung, Kucing Kade. jeung maung ya. kakoet, kahakan ku maung. Dileyek kade. Ya, geus kahot KDM mah Kang Denny. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Siapa yang melawan Kang Deddy Mulyadi akan dirujak netizen dan langsung keok. Ono Surono, Malam Surono. Rocky Gerung, dan sekarang udah muncul lagi Denny Cagur sang pelawak. Begitu juga yang mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi seperti Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu. Dia akan kecapean juga, capek juga dia mengikuti irama Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena Helmi Hasan harus clear and clean dari masalah penyalahgunaan wewenang ataupun korupsi. Kalau seperti Helmi Hasan melakukan. Ada yang baru lagi guys, di Jawa Barat, seorang anggota DPRD sekaligus seorang artis komedian, yaitu Kang Denny Cagur. Beliau mengomentari atau mengkritik soal kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Ya. Seolah-olah beliau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Gubernur Jawa Barat. Izin menanggapi Kang Denny Cagur. Kang Denny, lebih baik Kang Denny menjadi komedian lagi. Dan saya pun suka terhibur. Banyak masyarakat mungkin di Jawa Barat yang terhibur oleh Kang Denny Cagur. Daripada sekarang Kang Denny Cagur terjun ke politik dan mengkritik Gubernur Jawa Barat. Gubernur yang sudah jelas-jelas nyata kinerjanya. Jangan ya Kang Denny, daripada membuat fans-fans Anda merasa kecewa karena kritikan Anda terhadap Gubernur Jawa Barat. Lebih baik, alangkah baiknya Kang Denny mending jadi pelawak lagi aja, biar kami merasa terhibur dan selalu suka dengan komedian-komedian dan kata-kata mutiara dari Kang Denny Cagur ya. Terima kasih. Sama-sama. Denny Cagur, apa yang salah dengan barat militer? Apakah ketegasan kini dianggap kejam, sementara kebebasan tanpa batas justru dipuja? Di negara maju, anak-anak dididik dengan disiplin, dan itu bukan hukuman, tapi kesempatan kedua. Kang Deddy bukan manipulator demokrasi, tapi menyelamatkan. Sementara yang lain sibuk mencela, beliau sibuk bekerja. Denny Cagur pikir barat militer itu berlebihan. Coba turun ke lapangan, anak-anak kita, mereka kehilangan arah, kehilangan pegangan. Dan Kang Deddy Mulyadi hadir bukan dengan teori, tapi aksi. Beliau bukan hanya kritik dari balik meja. Beliau masuk ke kampung, menyapa, mendengar, bahkan menggendong luka yang terabaikan. Denny Cagur tanya, mana kurikulum TNI? Saya tanya balik, mana solusi konkret dari sampean? Lucu-lucuan enggak bisa jadi taman buat asal ngomong. Disiplin itu bukan kekerasan, tegas itu bukan kejam, tapi diam di zona nyaman sambil nyinyir, itu yang sesungguhnya kejam. Anak-anak ini bukan butuh kasihan, mereka butuh pembentukan karakter sebelum mereka jadi korban sistem atau jadi pecundang di masa depan. Anak-anak ini bukan masalah, mereka korban dari mereka yang nyinyir, lucu di TV, tapi bisu saat rakyat butuhkan. Kalau kamu percaya, anak nakal bukan untuk dihukum, tapi dibentuk. Tulis di komentar, aku bersama Kang Deddy, dan bantu viralkan suara rakyat kecil. Kang Deddy bukan kasih kata-kata, tapi kasih kesempatan. Kamu tim yang mana? Tim suara lucu yang banyak bicara, atau tim pemimpin yang tetap bekerja? Tulis di komentar, saya dukung yang berani turun, bukan yang hanya nyinyir dari jauh.
Jadi seperti apa yang dikatakan netizen memang ada benarnya. Lebih baik Kang Denny itu jadi pelawak aja ya, dimana ya mungkin malah menurut kalian lucu nggak sih Denny? Seharusnya ya seorang anggota dewan itu justru mempunyai solusi, bukan mengkritik kebijakan yang sebagian besar masyarakat baik dari Jawa Barat bahkan dari luar Jawa Barat itu mendukung Deddy Mulyadi tentang kebijakan-kebijakan. Bahkan banyak di antara mereka yang dari luar Jawa Barat justru ingin bertukar gubernur. Kenapa? Tentu saja kebijakan-kebijakannya itu sangat pro rakyat, sangat bagus, dan kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi itu justru menyalip para anggota dewan kerja cuma ngantor ya. Gimana lagi? Secara logika mereka menjadi anggota dewan karena mereka takut akan karirnya itu tamat setelah mereka redup di dunia selebritis, bukan? Seperti itu kira-kira ya. Karena mereka menjaga eksistensi mereka, pundi-pundi uang mereka untuk menjadi anggota dewan. Tentu saja menurut saya logikanya seperti itu. Karena mereka sampai saat ini tidak mempunyai kebijakan-kebijakan yang konkret. Coba suarakan. Di mana para mantan selebritis yang kini menjadi anggota dewan yang kebijakan-kebijakannya itu viral, mana? Nggak ada kan? Hampir nggak ada. Mungkin aja ada, tapi hampir nggak ada. Tetapi mereka justru mengkritik kebijakan yang ada. Terlebih, Deddy Mulyadi memberikan pesangon sebanyak 25 juta kemarin ya. Mungkin bisa saja itu berhenti, tapi mudah-mudahan berlanjut. Itu uang dari saku dia sendiri, bukan dari pemerintah, bahkan APBD ya. Nggak ada kan? Seperti yang Deddy Mulyadi, pemimpin yang lain, nggak ada. Kebanyakan pencitraan, ya. Sen kanan belok kiri ya. Oke, cukup menarik ya video ini untuk simak. Kita langsung saja saksikan video selanjutnya. Kata saya mah ya, Pak Denny Cagur daripada menghalangi kebijakan Bapak Deddy Mulyadi, mending mukbang cabai bendot aja sama Teh Santi. Kan lagi rame Teh Santi tuh. Tutorial membuat masakan cabai bendot. Kata saya mah ya, Pak Denny. Sebenarnya saya mau tanya nih ya, para artis nih yang jadi anggota dewan. Siap. Jangan hanya bisa berpendapat doang, Bapak. Anaknya Bapak Denny juga kan sekolah di semi militer. Iya. Gitu loh, ada. DPR RI Komisi 13 mengusulkan agar anggaran KPAI itu ditambah. Sekarang anggarannya itu adalah 16 miliar per tahun. Wow. Katanya. Jadi gue pertanyakan, karena yang dipakai untuk gajinya itu kan adalah uangnya kita, uang pajak yang gue bayar. Betul. Jadi gue sebagai penyumbang gajinya, gue nanya, emang udah izin sama kita yang bayar gajinya? Ini KPAI ini ya, bener-bener muka tembok. Kenapa? Karena ia sudah dikritisi langsung oleh anggota DPR RI. Iya. Gaji 26 juta, 24, ada yang 21 juta untuk anggota yang lain. Kerjaannya cuma ngebacot. Enak banget ya. Pasti. Hapunten ya, hampura Bang Denny. Tapi pelawak yang saya hormati sebagai politikus cuma Bang Komeng deh kayaknya. Yang punya pendirian, yang punya prinsip, Bang Komeng doang deh kayaknya. Dan kalau di panggung yang lucu, jangan ditanya ini mah. Iya saya ngerti, Bang Denny, Anda itu petugas partai lah, Partai Merah mah, jangan ditanya lagi. Kan ngomong juga kan atas kepentingan seseorang itu kan. Dan emang tugasnya juga kan jadi oposisi. Ya normal-normal aja sih menurut saya. Tapi dari sisi Bang Denny jadi politikus, no comment. Aduh, ini harudang mang. Ya. Sok itu mang, dimakan kuahnya mang lah. Si Mang. Mang, mamang tahu itu Denny Cagur. Oh tahu, yang pelawak itu? Iya, kan sekarang dia jadi anggota DPR juga. Sekarang dia lagi heboh mang. Oh gitu. Waktu diwawancara dia bilang dia nggak setuju sama program barak militernya Bapak Aing. Ayo wajar lah. Kan kita tahu dia di DPR juga dari partai apa. Iya saya tahu dia dari partai apa, tapi masalahnya bukan itu. Apa? Setelah ditelusuri sama netizen, ternyata dia pernah menyekolahkan anaknya di sekolah semi militer tuh. Itu? Iya mang. Ya, guys. Terus? Ya akhirnya kan dibully sama netizen se-Indonesia. Aduh, kasihan atuh jangan dibully. Fakta yang sangat menyakitkan. Emang kenapa? Kalau menurut saya, justru ini adalah pencapaian terbaik Kang Denny Cagur. Sebagai anggota dewan? Bukan atuh, Sebagai apa? sebagai pelawak. Wah ini
lawakan terlucu sepanjang hidupnya. Bisa wae. Lama karir komedinya ini yang paling lucu. Soalnya lucunya natural. Nah, sekarang gini, Hewan. Gimana? Seandainya Kang Denny Cagur masuk DPR, tapi tidak lewat partai itu, kira-kira dia bakal ngomong kayak gitu nggak? Kayaknya mah enggak sih. Nah, jadi kalau kata saya mah dia ngomong kayak gitu tuh bukan karena dirinya, karena partainya. Buktinya dia nyokolain anaknya di semi militer. Bisa jadi mah. Ya, iya. Nah, karena di partai itu, jadi nggak kreatif, nggak punya inisiatif, kebebasan bicaranya jadi terbatas. Semua harus sesuai dengan instruksi pimpinannya. Karena pimpinannya sudah menegaskan bahwa mereka akan menjadi oposisi, ya akan tetap oposisi, harus berseberangan walaupun tanpa solusi. Karena logonya diganti aja Mang Iwan. Logonya diganti apa? Ganti jadi kuda delman. Kok jadi kuda delman, Mang? Iya, nah kan kuda delman mah nggak bakalan kemana-mana. Maksudnya gimana? Dia mah diem aja, nggak bakalan kemana-mana, nggak bakalan ngapa-ngapain. Kalau tidak diperintah oleh tuannya. Oh gitu. Aduh, cukup menarik ya, kritik dari netizen, di mana sebagai anggota dewan Denny Cagur tidak mempunyai solusi, justru mengkritisi ya. Dan lucunya lagi ditemukan fakta bahwa ternyata anaknya di sekolah yang semi militer ya. Jadi mungkin benar ini adalah sebuah prestasi dari Denny Cagur ya, bukan prestasi di anggota dewan, tetapi menjadi pelawak. Lebih lucunya disebut lebih natural ya, paling natural gitu ya, ngelawaknya itu. Ya, udah tahu ya bahwa dia itu sedang duduk di kursi dari Partai Merah dan sudah pasti ya bahwa suaranya itu disetir oleh partai tersebut untuk kepentingan ya partai tersebut, dan sudah tentu ya karena mereka berprinsip ketika mereka sudah beroposisi harus beroposisi meskipun mereka tanpa solusi. Ini sebuah kritik yang sangat menolak ya, sangat tajam dari netizen, dimana Denny Cagur kayaknya mungkin kayaknya agak sulit ya tidur ketika dia melihat media sosial terutama TikTok ya yang sedang FYP. Ini lucu ya, saya sendiri ya lucu ya pokoknya dari Denny Cagur itu ya. Ini justru ya bener, ini lawakan yang paling natural, paling lucu ya selama karir dia gitu ya. Dia lupa ya bahwa dia digaji dari rakyat itu, dan kebijakannya pun selama digaji rakyat itu nggak ada gitu ya. Justru dia mengkritisi sebuah kebijakan yang memang banyak disukai oleh masyarakat gitu. Tapi namanya mungkin ini warning dari Mulyadi bahwa tidak semuanya kebijakan itu berjalan mulus ya Pak Dede ya. Tapi semoga semua kebijakan Anda itu selalu lancar meskipun banyak tantangan. Contohnya dari Denny Cagur. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.